Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita hadir di majelis ilmu di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam demi keberkahan di majelis ini kita senantiasa hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Dan pembahasan di pagi menjelang siang ini kita akan membahas tentang beberapa dosa yang sering kita lakukan dan tidak sadar bahwa dosa-dosa itu bisa mengikis pahala, bukan hanya sedikit demi sedikit hilang, bahkan terkadang bisa hilang secara keseluruhan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, dosa-dosa apa yang biasa kita lakukan yang bisa mengikis pahala ini? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang hilangnya pahala tanpa sadar pada amalan-amalan kita ini ada dua macam. Pertama, menghilangkan pahala secara keseluruhan, dan itu ketika seseorang melakukan satu dosa. Dengan satu dosa menghancurkan semua pahala. Contohnya orang yang murtad dari Islam. Kalau orang murtad dari Islam, maka selama hidupnya walaupun dia rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah dan amal-amal yang lainnya yang ia kerjakan, tapi sekali dia murtad, habis semua amalannya. Sebagaimana surah Al-Baqarah ayat 217. Wa man yartad minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya kemudian mati dalam kondisi murtad, artinya mati kafir, maka seluruh amalan mereka di dunia dan akhirat itu habis dan dia akan masuk ke dalam neraka dan dikekalkan di dalamnya. Jadi semata-mata orang itu murtad maka habis, lebur semua amalannya. Tetapi jangan salah, kalau seandainya orang itu melakukan banyak dosa, semua dosa dia lakukan, maka kebalikannya, kalau dia mengamalkan satu amal kebaikan berupa taubatan nasuha, taubat yang betul-betul melaksanakan taubatnya, maka semua kebaikan yang hilang itu akan dikembalikan kalau dia tobat. Kalau tidak tobat dan dia tetap murtad, maka habis amalannya. Makanya orang-orang yang keluar dari Islam itu, maka Allah masih menunggu kebaikannya. Apakah dia mau tobat dan dikembalikan semua pahalanya,
ataukah dia mati dalam kondisi murtad sehingga lebur amalannya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada dosa-dosa itu tidak menghilangkan semuanya, tidak menggugurkan semua pahala kita, boleh jadi mungkin sebagiannya. Seperti apa contohnya? Seperti orang yang menggugurkan pahala sedekah dengan mengungkit-ngungkit dan menyakiti orang yang disedekahi. Dan itu difirmankan dalam Al-Baqarah 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian karena mengungkit-ngungkit dan menyakiti orang yang disedekahi. Kalau ada orang yang bersedekah, kemudian dalam sedekahnya dia mengungkit-ngungkit pemberiannya atau menyakiti orang yang diberinya, maka habis pahala sedekah yang ditempeli dengan dua perkara ini. Tapi tentu tidak membatalkan amal yang lainnya. Umpamanya kemarin sedekah, hari ini sedekah. Kemarin sedekahnya ikhlas, hari ini pula sedekahnya diungkit-ungkit, berarti yang membatalkan amalannya yang sedekah hari ini. Yang sedekah kemarin tetap dapat pahala, tidak menggugurkan semua pahala dia. Lah, dosa-dosa yang kita akan jelaskan ini ada yang menggugurkan seluruh pahala, tapi ada juga yang menggugurkan sebagian pahala. Apa saja dosa-dosa yang menggugurkan dan yang tidak menggugurkan secara keseluruhan? Yang pertama, al-isyraku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada orang-orang sebelummu, kalau engkau melakukan kesyirikan maka amalmu akan lebur dan engkau termasuk orang-orang yang rugi. Artinya bahwa dosa syirik ini bisa meleburkan amalan, tetapi lihat kesyirikannya. Kalau syiriknya sampai kepada taraf syirkul akbar, syirik besar, maka gugur semua amalannya. Tapi kalau syiriknya syirik kecil, ya tidak gugur semua amalannya. Amalan yang ditempeli syiriknya saja yang gugur. Maka hindari kesyirikan dalam kehidupan kita ini. Jangan percaya kepada dukun, jangan percaya kepada tangkal-tangkal, jimat-jimat, kelenik-kelenik. Jangan menghambakan dunia, menyembah uang, menyembah pakaian, menyembah tas. Jangan pula tawakal kepada selain Allah, mengharap kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, menyembelih binatang kepada selain Allah, dan begitu seterusnya. Karena dosa kesyirikan ini bisa melebur semua amal kalau sampai taraf syirkul akbar, syirik besar. Ini yang pertama. Yang kedua, tadi sudah saya contohkan ar-riddah, orang murtad. Orang murtad ini habis semua amalnya, sebagaimana tadi saya sebutkan Al-Baqarah 217. Kemudian yang ketiga, kufur dengan ayat-ayat Allah. Karena Allah mengatakan dalam Al-Imran ayat 21, innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq
Sampai di ujung ayat Allah mengatakan ulaikal ladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat Allah, kemudian membunuh para nabi tanpa ada hak, maka di ujung ayat Allah mengatakan merekalah orang-orang yang lebur, hancur amalan mereka di dunia dan akhirat, dan mereka tidak akan dapat penolong. Jadi kufur dengan ayat-ayat, mengingkari satu ayat dalam Al-Quran itu sama dengan mengingkari satu Quranmu. Jadi mengingkari Quran itu tidak harus semua ayat dalam Quran kita ingkari, tidak. Satu ayat saja kita ingkari, berarti kita ini telah mengingkari satu Quran. Contoh umpamanya, dia mengingkari ayat-ayat waris. Masa waris itu perempuan dapat separuh, laki-laki, tak adil lah ini. Ini ayat ini tidak benar nih. Kalau sampai dia mengatakan seperti itu, berarti dia telah mengingkari satu Quran. Karena konsekuensinya satu ayat diingkari, satu Quran diingkari. Atau umpamanya dia mengingkari ayat-ayat tentang hukum-hukum hudud. Apalah katanya, hukum hudud ini kalau orang yang membunuh dibunuh, orang yang mencuri dipotong tangannya, sadis sekali Islam itu. Kemudian dia ingkari, maka ini sama dengan mengingkari satu Quran, bisa kufur, habis amalan kita. Kemudian yang keempat, karahiyatus syai'in minal Quran, ataupun membenci hukum-hukum walaupun satu dua hukum dalam Quran dia tidak suka. Umpamanya ada orang yang membenci jilbab, ada saudari ibu umpamanya pakai jilbab syar'i betul-betul ya, dari atas kepala ditutup betul-betul, kadang sudah pakai cadar sebagiannya, kemudian kita benci. Apalah orang itu, sampai wajahnya ditutup kayak ninja saja. Ngapain panas-panas pakai jilbab berangkap-rangkap gitu. Jadi kalau orang benci dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, ini bisa menggugurkan amal. Buat apa sholat capek-capek saja? Buat apa puasa lapar-lapar saja? Buat apa haji ngabisin harta saja? Ngapain sedekah? Ini dia benci nih, ya. Ini kalau orang benci kayak gini, Allah mengatakan dalam surah Muhammad ayat 9, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka membenci apa yang Allah turunkan, maka gugurlah amal-amal mereka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam surah Muhammad ayat 28-nya, "Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallahu wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian itu karena mereka mengikuti apa yang Allah murkai dan membenci keridhaannya, maka Allah gugurkan amal mereka. Maka jangan sampai membenci syariatku. Kalau tidak cocok jangan dicela. Saya belum bisa kayak dia, kan gitu. Saya sih pengen kayak dia, kayaknya belum bisa saya. Maka kalau tidak suka dengan syariat jangan dibenci, karena membenci syariat itu bisa menggugurkan amalan. Mudah-mudahan ibu dengar ya. Gak apa-apa saya agak teriak-teriak aja. Kemudian yang kelima, an-nifaq. An-nifaq, orang yang dalam hatinya ada kemunafikan. Karena orang-orang munafik itu, Bu, mereka hanya menampakkan yang baik tapi menyembunyikan yang buruk. Itulah orang munafik itu. Jadi kalau dalam hatinya kemudian dia benci dengan Islam, tapi kalau di depan manusia pura-pura pula dia menghargai Islam, maka sebenarnya dia bukan muslim itu, dia kafir. Karena Allah tidak pernah memandang fisik orang,
Allah itu hanya memandang hati orang. Kemudian yang nomor 6, menyelisihi perintah-perintah Nabi. Menyelisih perintah-perintah Nabi, di mana dalam surah Muhammad ayat 32 Allah mengatakan innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah wa syaqur rasula min ba'di ma tabayyana lahumul huda lan yadhurrullaha syai'a wa sayuhbitu a'malahum. Orang-orang yang mereka kufur, berusaha menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka pun menentang Rasul setelah datang petunjuk kepada mereka, tidak memadaratkan Allah sedikit pun, dan Allah akan menggugurkan amal mereka. Dari ayat ini bahwa orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasul, petunjuk Rasul, perintah Rasul, maka bisa membatalkan amalannya. Maka sebisa mungkin dalam kehidupan kita itu kita senantiasa mencocoki sunnah, baik dalam ucapan, baik dalam perbuatan, baik dalam keyakinan, baik ketika bersendirian, baik ketika berumah tangga, baik ketika bertetangga, baik ketika bergaul dengan manusia. Kalau bisa mencocoki sunnah. Kemudian yang nomor 7, su'ul adab, jelek adab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mengangkat suara di atas suara Nabi. Mengangkat suara di atas suara Nabi tidak mesti di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Bahkan para ulama mengatakan ketika Rasul meninggal juga kita tidak boleh mengangkat suara. Dengan cara apa? Dengan cara istihza, mengolok-olok hadis-hadis Nabi. Ah, ini hadis apa ini? Gak masuk di akal katanya. Mana ada hadis kayak gini? Contoh umpamanya, Nabi mengatakan apabila ada lalat masuk di bejana salah seorang di antara kalian, celupkan, karena di satu sayapnya ada obat dan di satu sayapnya ada penyakit. Jadi satu sayap penawar, satu sayapnya pula racun. Kemudian kita mengatakan mana ada lalat itu obat katanya. Ya lalat itu racun semua, isinya di sampah katanya. Mulai dia kemudian mengolok-olok hadis Nabi, maka ini bisa membatalkan amal ini, karena dia su'ul adab, buruk adabnya, buruk etikanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi, dan janganlah mengeraskan dengan ucapan seperti mengeraskan sebagian kalian dengan sebagian yang lain, karena dikhawatirkan bisa menggugurkan amalan kalian dan kalian tidak menyadari. Ini yang nomor 7. Lah ini perkara-perkara ini bahaya. 7 perkara pertama ini Bu, ini bahaya, karena menggugurkan semua kebaikan kita, menggugurkan semua amal soleh kita, termasuk juga meninggalkan rukun dari rukun-rukun Islam. Tidak sholat, tidak puasa, padahal diwajibkan. Terutama sholat lah ya. Kalau sampai orang meninggalkan sholat, bagi ulama yang mengatakan satu kali dikatakan kafir, habis amalan kita. Kan ada perselisihan ulama Bu tentang orang yang meninggalkan sholat. Ada yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu walaupun satu kali bisa keluar dari Islam Bu. Tapi ada juga yang mengatakan tidak, kalau satu kali dia tidak keluar dari Islam tapi fasik saja. Lihat keyakinannya, apakah dia meyakini wajibnya sholat atau tidak. Kalau meyakini wajibnya sholat, kafir walaupun dia sholat.
Tapi kalau seandainya dia tidak meyakini, dia yakin solat itu wajib, tapi karena malas, akhirnya dia meninggalkan solat. Lah, inilah yang menjadi ranah khilaf ulama. Dia meyakini wajibnya solat, tapi meninggalkan solat. Ada yang mengatakan kafir, keluar dari Islam. Ada yang mengatakan tidak kafir, tapi fasik saja. Tapi serendah-rendahnya hukum orang yang meninggalkan solat itu dosa besar. Ya, bisa saja kemudian menggugurkan amalan dia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang nomor 8. Ataupun yang nomor 9, melakukan yang tidak dicontohkan Nabi, melakukan perbuatan yang tidak ada contohnya. Kalau orang melakukan perbuatan ibadah dinasabkan kepada Islam tetapi sebenarnya tidak dicontohkan, maka bisa menggugurkan amal karena amalannya tertolak. Rasul mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa rad. Barang siapa yang menciptakan, dalam riwayat man amila, mengamalkan sesuatu yang tidak kami contohkan, maka amalan-amalan itu akan tertolak. Maka cukupkan dengan yang dicontohkan saja, tidak perlu kemudian kita mengamalkan yang dibuat-buat manusia. Percuma ibadahnya, nggak akan diterima. Kemudian yang nomor 10, at-takdzibu bil qadar, mendustakan takdir. Mendustakan takdir, Bu, jangan mendustakan takdir. Seperti orang yang tidak terima dengan takdir dia. Kenapa lah saya miskin, kenapa si anu kaya? Kenapa saya sering sakit, si anu sehat terus? Kenapa anak saya kayak gini, kenapa anak orang begitu? Kenapa usaha saya kok tidak maju-maju, kenapa usaha orang itu kok maju terus? Itu sudah takdir. Ya. Kenapa kulit saya hitam kok nggak putih-putih? Sudah takdir. Kenapa saya pendek tidak tinggi? Takdir semuanya. Kita harus yakin dengan takdir. Berjalanlah dengan takdir, hidup kita akan tenang. Orang yang tidak tenang itu karena tidak pernah berjalan dengan takdir hidupnya. Akhirnya berontak dia. Kenapa aku dilahirkan seperti ini? Kenapa nasibku seperti ini? Nah, ini orang nggak berjalan dengan takdir, akhirnya protes dia. Dan yakin tidak akan tenang hidupnya. Tapi kalau ibu berjalan dengan takdir, insya Allah tenang hidupnya. Ya, mungkin kondisi seperti ini sudah takdir, Allah yang tahu. Pasti Allah tahu kemaslahatan saya seperti apa. Oh, mungkin saya ini kulitnya hitam, sudah takdir, mungkin itu terbaik bagi kita. Oh, mungkin saya kurang cantik, mungkin itu sudah takdir. Manusia tidak ada yang jelek, semua cantik. Ibu aja yang merasa tak cantik. Ya. Jadi kalau orang berjalan dengan takdir itu tenang itu hidup. Tapi kalau orang menolak takdir, nggak akan tenang hidupnya. Katanya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, ketika beliau didatangi oleh 2 orang dari Basrah, di mana di Basrah itu ada ulama yang menolak takdir namanya Ma'bad al-Juhani. Maka Abdullah ibn Umar bersumpah, walladzi ahlifu bihi lau anna li ahadihim mithla jabalin uhudin zahaban fa'anfaquhu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadari. Dan demi aku bersumpah dengan Allah, seandainya seseorang punya gunung emas kemudian diinfakkan, maka Allah tidak akan menerima infaknya sampai dia beriman dengan takdir. Jadi tidak akan diterima infaknya kalau masih menolak takdir itu. Ini yang ke-10. Kemudian juga yang ke-11, jelek solatnya, Bu. Dia solat tapi jelek solatnya, asal-asalan gitu loh, Bu, solatnya itu. Dia tidak peduli dengan syarat-syaratnya, ya wudu ya asal-asalan. Dia tidak peduli dengan rukun-rukunnya, ya berdiri asal-asalan, ruku asal-asalan, sujud asal-asalan. Yang penting sholat deh. Kadang-kadang kebut-kebutan kayak orang trek-trekan. Ya.
Ini buruk solat ini akan menentukan amal lainnya. Tapi kalau seandainya kita baik solat kita perhatikan syarat-syaratnya apa, kemudian rukun-rukunnya apa, kemudian wajib-wajibnya apa, sunnah-sunnahnya apa, kemudian kita berusaha mendirikannya, maka kalau solat kita baik, maka amal-amal yang lain akan mengikut. Tapi kalau solat kita buruk, maka amal-amal yang lain juga akan ngikut. Itu berdasarkan sabda Nabi. Kata Nabi SAW, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu bisalatihi. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah solatnya. Fa in saluhat, kalau solatnya bagus, solatnya baik, betul-betul dia mendirikan solat, faqad aflaha wa anja. Dalam riwayat, faqad saluha sairu amali, maka dia telah beruntung dan telah sukses. Dalam riwayat, maka seluruh amalnya dianggap baik. Tapi wa in fasadat faqad khaba wa khasar, wa fi riwayatin faqad fasada sairu amali. Barang siapa yang buruk solatnya, maka dia rugi dan binasa. Dalam riwayat, maka seluruh amalnya dianggap buruk kalau solatnya buruk itu. Maka jangan remehkan solat. Makanya saya heran, Bu, ada orang yang tidak solat tapi puasa, kan, Bu? Bulan Ramadan, tengoklah kalau bulan Ramadan tuh, orang preman aja puasa, Bu, padahal tidak solat tuh. Padahal kalau kita lihat, solat itu penentu amal. Buat apa anda puasa kalau meninggalkan solat? Bagus anda solat tapi tidak puasa kalau bagus-bagusan, ya. Nah, tapi kalau bagus lagi ya dua-duanya lah, jangan tinggalkan, kan rukun Islam. Nah, tapi masalahnya ada orang yang rajin sedekah tapi tak solat dia. Rajin pula lah dia baca Quran tapi tak solat, rajin zikir tapi tak solat. Percuma lah ibadah-ibadah yang lain kalau pokok penentu baik dan tidaknya sebuah ibadah itu ditinggalkan. Maka, Bu, tolong jangan remehkan solat. Didiklah anak-anak kita ini untuk solat. Saya itu ingat kalau dulu di desa-desa itu, kalau anak-anak di desa itu saat nakal-nakalnya anak di jok motor itu udah sarung, Bu. Ya, kalau orang dulu, karena orang dulu itu kalau nasihati anak itu biasanya ditekankan solat. Nah, kemanapun solat, dimanapun solat, bekerja dimanapun solat. Begitu orang dulu tuh. Kalau orang sekarang begini, nak pergi sana, pulang bawa uang banyak katanya, nggak peduli sholatnya, dunia saja di otaknya. Jadi ini juga amalan-amalan yang bisa menggugurkan amalan yang lainnya adalah fasadus sholah, buruk sholatnya. Kemudian juga di antara amal-amal yang bisa membatalkan ataupun mengikis pahala adalah meninggalkan sholat asar. Ini khusus, ini sholat asar ini. Kalau tadi kan secara umum meninggalkan sholat, ini semua sholat dilakukan tapi asar pula tak sholat. Nabi mengatakan, man taraka sholatal asri faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan sholat asar, gugur amalannya. Karena sholat asar itu dalam Quran disebut sholatul wusta namanya, sholat pertengahan. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, jaga oleh kalian 5 waktu sholat, terutama wusta, maksudnya sholat asar. Karena sholat asar itu penentu sholat-sholat yang lainnya. Kalau baik sholat asarnya, dijamin sholat yang lainnya baik. Tapi kalau buruk sholat asarnya, maka sholat-sholat yang lainnya juga akan mengikut. Kemudian juga yang membatalkan atau mengikis amalan itu adalah ityanul arrafin. Ibu datang ke dukun, datang ke paranormal, datang ke bomo-bomo, datang ke tukang santet, tukang tenun, tukang ramal dan begitu seterusnya, ahli nujum, ya. Maka Rasul mengatakan, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbalahu salatu arba'ina lailatan.
Siapa yang datang ke dukun kemudian bertanya tentang sesuatu, ini belum membenarkan Bu, tanya aja. Itu sholatnya 40 hari yang sudah ibu lakukan ditolak. Ditolak. Lihat, ibu sudah capek kan, lelah 40 hari sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, rawatibnya, duhanya, tahajudnya. Tiba-tiba setelah 40 hari ibu datang ke dukun, maka 40 sholat yang ibu lakukan gugur, nggak diterima. Hanya bertanya Bu. Dan sekarang ini datang ke dukun tidak perlu datang ke rumahnya, karena sekarang sudah online dukunnya Bu. Maka ibu juga online, akhirnya minta nomornya, kemudian tanya-tanya lewat WA, lewat SMS, gugur amalannya. Nggak boleh. Apalagi kalau sudah jawaban dari dukun ibu yakini, bukan lagi 40 hari gugur Bu. Semua gugur jadinya, karena ibu sudah dianggap keluar dari Islam. Jadi kalau hanya bertanya saja masih ringan lah kan, 40 hari aja ditolak tuh sholatnya. Tapi kalau sudah meyakini, ini dia sudah kufur nih, karena dia meyakini kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jauhi ya. Kalau zaman dulu saya masih kecil itu, biasanya kan kalau di koran-koran, di majalah-majalah itu kan Bu, kan biasanya ada itu gambar-gambar bintang-bintang itu, ahli nujum. Nanti dijelaskan ini bintang ini lahirnya ini sifat-sifatnya ini, kalau usaha nanti akan sukses, jodohnya ini. Dulu kan gitu Boy, kalau orang beli koran, beli majalah itu pula yang dibaca tuh bintang-bintang tuh. Kalau kita ini bintangnya gambar kambing, nggak cocok nikah dengan gambar kalajengking, nanti disengat-sengat, nanti cepat cerai katanya. Kan zaman dulu itu cocok logi. Dan itu kalau diyakini habis tuh amalan kita tuh. Maka apalagi sekarang dukun-dukun itu sudah main online juga itu di YouTube tuh. Hati-hati jangan sampai masuk ke berandanya Bu. Apalagi dibuka, ngapain dibuka? Blokir aja. Kemudian juga zulmul akharin, zalim kepada orang lain. Entah zalim dengan lisan ibu, entah zalim dengan perbuatan ibu, sama, itu bisa menggugurkan amal. Zalim dengan lisan ya menyakiti perasaan dia, menghina, merendahkan, ataupun dengan perbuatan terkadang memukul, naudzubillah ya, ataupun meletakkan apa kotoran di depan rumahnya, buang sampah di depan rumahnya, parkir sembarangan depan rumahnya, zalim, memfitnah, menuduh. Maka orang-orang yang zalim ini akan gugur amalannya, karena nanti pahala dia pada hari kiamat akan diambil orang yang dizaliminya, berdasarkan hadis muflis, hadis bangkrut itu. Maka hindari kezaliman. Kemudian yang selanjutnya syurbul khamri, minum khamr. Kalau sampai kecanduan khamr, maka Rasul mengatakan man syaribal khamra lam yaqbalillahu lahu salata arba'ina sabahan. Barang siapa yang minum khamr, maka Allah tidak akan menerima salatnya 40 pagi. Fa in taba taballahu alaihi. Tapi kalau seandainya dia bertobat, Allah terima tobatnya. Maka hati-hati Bu, zaman sekarang tolong Bu, kalau punya anak laki-laki, arahkan mereka jangan sampai terkena pergaulan bebas. Karena anak-anak sekarang ini SMP aja sudah mabok, sudah ngelem bahasanya kan. Nanti SMA lebih parah lagi, keluar jadi bandar tuh. Apalagi zaman sekarang saya dengar pemerintah mau bagi-bagi kondom pula di sekolah-sekolah ini tuh apa coba? Disuruh berzinah pula anak-anak sekolah tuh. Kalau ini benar, naudzubillah, kita berlindung kepada Allah. Harusnya dibekali agama. Sekolah-sekolah bukan dibagikan kondom. Utus ustad-ustad, ceramahi anak-anak, sadarkan tentang bahaya zina, sadarkan bahwa zina ini bisa mengandung penyakit macam-macam. Kan harusnya itu yang harus dibagi-bagi ke sekolah-sekolah ya. Naudzubillah, kita berlindung dari
keburukan. Kemudian juga yang bisa menggugurkan amarlah iqtina'ul kalbi, merawat anjing, Bu. Bukan karena sebuah faedah, lain kalau ada faedahnya. Seperti umpamanya untuk menjaga, kalau zaman dulu kan untuk menjaga gembala. Orang bergembala biasanya ada anjing satu untuk ikut menjaga, atau menjaga kebun, atau berburu. Ini enggak. Jadi dia memelihara anjing itu sama dengan memelihara kucing, Bu. Padahal sebenarnya biayanya besar kan, Bu. Jangankan anjing, kucing aja kalau yang mahal itu biayanya besar itu. Kucing Persia, kucing Anggora, kecuali kucing kampung. Nah, kucing kampung lah kasih nasi mau dia. Kalau kucing-kucing itu mungkin ya nafkah suami ke ibu itu masih besar nafkah dia ke kucingnya tuh. Itu yang mulutnya kecil. Cemana pula yang mulutnya besar kayak anjing kan? Oh enggak Ustaz, ada juga anjing kecil-kecil itu kayak kucing katanya. Mau besar mau kecil, kalau yang dirawat anjing itu kata Rasul setiap 1 hari maka amalannya dikurangi 1 qirat, Bu. Tahu 1 qirat? 1 qirat itu 1 gunung Uhud. Ibu yang pernah umrah tahulah itu besarnya gunung Uhud tuh. Setiap hari loh amalan kita 1 gunung Uhud hilang, 1 gunung Uhud hilang. Padahal belum tentu 1 hari kita ini dapat amalan sebesar gunung Uhud tuh. Tapi hilangnya sudah pasti orang yang melihara anjing itu. Maka jangan pelihara anjing kecuali tadi untuk kebun, untuk berburu, untuk penggembala itu memang diizinkan ya. Tapi kalau untuk rawat-rawatan, hobi-hobian, untuk pentas-pentasan tidak perlu. Selain ngabisin biaya, ngabisin pahala juga tuh. Maka hindari, jangan merawat anjing. Merawat kucing saja, Bu, kalau mubadzir, banyak mengeluarkan biaya, sebaiknya jangan. Apalagi sampai kemudian ngotori rumah. Kotoran kucing itu najis, Bu. Kencing kucing najis. Kalau meraih kucing itu ya di teras, jangan sampai dimasukkan ke rumah ya. Kemudian juga diantara hal-hal yang mengikis pahala adalah intihaku hurumatillah fil khalawat, bermaksiat yang tidak terang-terangan, sembunyi-sembunyi, pintu ditutup dalam kamar, kemudian bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini bisa menggugurkan amal. Apalagi sekarang memungkinkan kan, Bu. Jangankan lagi bersendirian, di tengah keramaian saja dia bisa bermaksiat bersendirian. Dengan apa, Bu? Dengan handphone. Kalau sekarang masing-masing punya handphone, nggak ada manusia yang nggak pegang handphone di zaman sekarang, Bu. Bahkan satu orang itu bisa 2, bisa 3 handphone malah. Kita nengok apa di samping kiri, nengok apa samping kanannya, nengok apa, nggak peduli itu. Kita bisa bermaksiat bersendirian loh. Yang tahu kita dengan handphone dengan Allah saja. Entah apa yang dilihat, entah apa yang ditengok, entah apa isi handphone itu. Bermanfaatkah tidak bermanfaat? Mengandung dosa kok tidak mengandung pahala, kita tidak tahu. Tapi kebanyakan handphone itu 90% lebih itu membahayakan, terutama untuk anak-anak. Makanya saya sarankan, Bu, jangan kasih handphone anak-anak itu. Jangan dibelikan. Ini anak SMP sudah dibelikan handphone. Akhirnya apa, Bu? Berselancarlah dia di internet situ, masuk ke TikTok, masuk ke Facebook, masuk ke Instagram, masuk ke perkawanan macam-macam. Lama-lama hilang pula anak kita. Nah, jadi ini bahaya ya. Ini juga diantara amalan yang bisa mengikis pahala, karena ada hadis Nabi mengatakan nanti pada hari kiamat ya'tuna yaumal qiyamati bihasanati amsali jibal, ada orang yang datang menghadap Allah itu dengan pahala sebesar gunung yang sangat besar. Fayaj'aluhallahu haba'an mansura, tiba-tiba amal itu dihilangkan oleh Allah. Datang membawa amalan sebesar gunung, ketika berhadapan dengan Allah hilang amalannya. Kemudian Rasul ditanya, Rasul, kenapa? Apa salah dia? Maka Rasulullah SAW mengatakan, mereka adalah sebuah kaum idza khalau bimaharimillahi intahaquha, kata Rasul. Karena mereka ketika bersendirian tidak ada yang tahu,
dia merobek keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap hari kita seperti itu. Contoh umpamanya ibu sedang termenung, tiba-tiba dalam hati pengen jahat sama orang. Nggak ada yang tahu kecuali Allah, dengan ibu dengan Allah saja kan. Jadi jangan sampai kita ini melabrak larangan-larangan Allah di saat bersendirian kita. Kemudian juga yang selanjutnya al-ghibah. Ghibah, Bu, hati-hati. Ghibah itu penyakit ibu-ibu. Nabi SAW sampai mengatakan dalam hadis Muflis yang panjang sekali itu, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Sahabat mengatakan, ya, orang bangkrut orang yang gulung tikar wahai Rasul, tidak punya dirham, tidak punya dinar. Bukan itu kata Rasul. Orang bangkrut itu satu sisi dia membawa pahala solat, pahala puasa, pahala zakat, tetapi sisi lain dia mencela, menggibah, menuduh, menumpahkan darah, memukul, mengambil hak orang lain. Nanti pada hari kiamat, maka pahala kita yang gibah akan diberikan kepada yang digibahi. Hati-hati, Bu. Jadi kalau Ustadz, bagaimana kalau saya ini korban? Korban ke pelaku, kebanyakan pelaku biasanya. Oke lah jadi korban gibah. Ibu harus senang, Bu, kalau ibu digibahi, senang. Karena ibu tidak harus banyak melaksanakan sholat sunnah, tidak harus banyak melaksanakan sholat puasa sunnah, sedekah sunnah, tapi ibu terus ditransfer pahala sama orang yang gibah itu. Jadi nggak perlu sedih orang digibahi itu. Ustaz, gimana ya tetangga saya kok begini? Gak usah, malah bersyukur ibu punya tetangga ahli gibah tuh. Apalagi satu komplek gibah ibu, wah makin banyak pahala ibu tuh ya. Makanya kenapa kemudian Hasan Al-Basri sampai mengatakan, wallahi lal ghibatu asra fi dinil mu'min minal akalati fi jasadihi. Ingat, ghibah itu lebih cepat menghancurkan agama seorang mukmin dibandingkan makan seseorang yang dimasukkan ke dalam jasadnya. Penyakit ghibah ini lebih mudah menghancurkan dibandingkan penyakit dalam badan. Dari sini seorang laki-laki pernah berkata kepada Fudail ibn Iyad, ya Imam, inna fulanan yaghtabani. Imam, si anu itu suka ghibah sama aku loh. Faqala, maka Fudail mengatakan, qad jalaba lakal khairi jalban. Hakikatnya engkau sudah mengambil pahala dia, tenang saja katanya. Ha, lihat. Jadi hakikat orang yang digibahi itu dia sedang ngambil sikit-sikit pahala orang yang sedang bergibah tuh. Biarkan pahala dia habis dan ibu ambil pahalanya. Masalahnya ibu sudah ambil pahala orang yang menggibahi ibu, ibu pula gibahin orang, diambil lagi lah pahalanya sama orang. Nah, ini kan jadi masalah, Bu, ya kan? Maka kalau memang ada tukang jahit khusus untuk menjahit mulut itu, Bu, datanglah ke tukang jahit itu. Jangan sleting aja yang dijahit. Kalau bisa mulut juga yang dijahit itu. Karena biasanya ghibah ini penyakit yang dianggap biasa, tapi ini dosa besar sebenarnya. Tahu nggak apa itu si Umi Anu tuh lah, mulai itu ya. Kenapa tak tahu sama lakinya kok begini-begini? Ini bukan urusan ibu dia dengan laki orang itu. Kadang-kadang kita ini latah gitu ya. Itu dikarenakan biasanya urusan dunia tuh. Makanya kenapa Rasul mengatakan pandang ke bawah, jangan pandang ke atas. Tetangga beli motor digibahi, tetangga bangun rumah digibahi, tetangga beli ini beli tanah digibahi, tetangga berdandan sedikit digibahi, tasnya baru digibahi. Ini kan repot tuh kayak gini nih. Urus diri sendiri, jangan urus orang lain. Kemudian juga yang bisa membatalkan atau mengikis pahala adalah hasad. Hati-hati hasad ya. Hasad ini kata Rasul, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kul al hasanat kama ta'kul an-narul hatab. Hati-hati jangan hasad kata Rasul,
Karena hasad itu bisa memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Lihatlah kayu bakar, kalau rumah kebakaran tuh ludah sebentar saja kan. Begitu juga hasad bisa meludeskan kebaikan kita sebentar saja. Dan hasad ini sama dengan gibah juga itu. Begini Bu, saya, ibu, siapapun itu punya hasad. Tidak ada manusia yang nggak punya hasad. Tapi orang baik dia sembunyikan hasadnya, orang jahat dia tampakkan. Ya, semua orang punya hasad. Mau ustadz, mau siapa aja punya hasad. Tidak ada orang yang nggak punya hasad itu. Tapi saya katakan, orang baik pasti dia sembunyikan hasadnya. Tapi orang jahat dia tampakkan. Yang berbahaya itu kalau menampakkan hasadnya. Makanya kita berlindung dari hasad seperti berlindung kepada setan. Min syarri hasidin idza hasad. Kita disuruh qul a'udzu birabbil falaq. Kita disuruh untuk berlindung kepada Rabb pemilik falak tuh. Salah satunya adalah berlindung dari hasad kalau dia menampakkan hasadnya. Hasad itu tidak akan bahaya kalau kita tidak keluarkan. Tetapi hasad itu akan bahaya kalau kita keluarkan dan kita tampakkan. Mulai kemudian kita melihat nikmat tetangga kita. Kok bisa lah dia bangun rumah, uang dari mana? Jangan-jangan ya. Kok bisa dia beli tanah? Suaminya lo tukang bangunan, saya tahu berapa gajinya sehari itu. Kemudian berangan-angan, ya mudah-mudahan lahannya sengketa aja lah gitu. Didoakan biar lahannya bersengketa. Didoakan mudah-mudahan, itu kan atapnya baru dipasang, mudah-mudahan hujan deras nanti terbang atapnya itu kan. Ibu doakan buruk pula sama tetangga ya. Ketika dengar mobilnya tabrakan, alhamdulillah katanya. Itu yang saya mau katanya. Karena orang hasad itu dia senang ketika orang susah. Itu ciri hasad yang paling tampak Bu. Kalau ibu ada perasaan senang ketika kenikmatan orang lain hilang, senang kayaknya. Rumahnya roboh itu kayak plong gitu kan. Orangnya kecelakaan, plong. Karena orang hasad itu begini Bu, ada hasad itu yang paling buruk ya. Ini tingkatan hasad ya. Ketika seseorang itu berangan-angan nikmat orang lain hilang, pokoknya pengen hancur saja tetangga tuh. Jangan sampai dia seperti dia atau melebihi dia. Pokoknya minta, pokoknya berdoa, mudah-mudahan usahanya bangkrut, mudah-mudahan roboh rumahnya, mudah-mudahan kecelakaan, mudah-mudahan. Nah itu, ini hasad paling tinggi nih. Ada lagi hasad di bawahnya Bu. Dia menginginkan nikmat orang lain berpindah sama dia. Ini hasadnya orang pasar nih. Akhirnya ke dukun, ditaruh jimat supaya pelanggannya pindah. Nah, ini hasad juga. Kemudian dibuat berita-berita hoax supaya teman-temannya tidak dekat dengan dia, akhirnya gabung dengan ibu. Nah, kayak gitu tuh. Nah, ini tingkatan yang nomor 2. Tingkatan lagi yang nomor 3 hasad itu Bu. Dia tidak hendak menginginkan nikmat orang lain hilang, tapi jangan sampai di atasnya saja. Maunya selevel. Kalau sudah di atas dia, mulai dia hasad tuh. Kalau di bawahnya nggak apa-apa, kalau selevel jangan. Nah, ini hasad juga. Dan hasad ini penyakit iblis. Jadi kalau ibu punya hasad, itu hakikatnya ada iblis dalam hati ibu. Karena hasad ini penyakit pertama di langit dan di bumi itu. Pertama hasadnya iblis kepada Adam di langit, dan hasadnya Qabil kepada Habil di bumi. Makanya hasad ini bisa menghilangkan pahala. Termasuk juga yang menghilangkan pahala adalah qati'atur rahim, memutus silaturahim. Ataupun yang selanjutnya adalah at-ta'ali 'ala Allah, merasa kita lebih baik dan orang tidak. Hati-hati Bu. Kalau sudah ada perasaan seolah-olah kita ini karena sudah ngaji, memandang orang yang ngaji itu rendah, seolah-olah kita ini ahli ibadah, orang tidak. Kita ahli ngaji, orang tidak. Tidak, semua manusia sama. Jangan merasa lebih tinggi. Karena di zaman Bani Israel, dalam hadis yang sahih dikeluarkan Imam Muslim itu, ada orang bersaudara, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Itu berkawan tuh. Yang ahli ibadah ini baik, hari-hari ngasih nasihat sama kawan yang ahli maksiat, berhentilah kau maksiat,
tapi tak kunjung juga berhenti sampai pada waktunya dia bermaksiat yang menurut orang yang ahli ibadah itu tidak bisa ditolerir. Kemudian dia bersumpah, kau kalau tidak taubat, katanya, Allah tidak akan mengampuni dosamu dan kau tidak akan masuk surga selamanya. Allah dengar dari langit. Yang punya surga Allah, yang punya ampunan Allah, kenapa pula dia ngancam-ngancam orang? Karena merasa sok dia lebih hebat ibadahnya dibandingkan kawan yang ahli maksiat kan. Maka setelah keduanya meninggal, justru yang ahli ibadah dimasukkan neraka, yang ahli maksiat pula dimasukkan surga. Karena sebelum ahli maksiat ini meninggal dia bertobat. Jadi ahli maksiat itu maksiat apapun ada kesempatan bertobat. Karena amal itu ditentukan akhirnya, bukan ditentukan awalnya. Kalau ini yang diterapkan pada hati kita, pasti kita akan muliakan orang. Jangan cela orangnya, cela maksiatnya. Di zaman Rasul ada orang mabuk, Bu. Ketangkap, akhirnya didera 40 kali. Ketangkap lagi, didera 40 kali. Ketangkap lagi sampai 3 kali. Emosi para sahabat, dimakinya orang itu. Padahal orang ini baik dengan Nabi. Ketika orang-orang memaki orang ini, Rasul membela, jangan kalian maki dia, karena dia itu mencintai Allah dan Rasulnya. Artinya jangan dimaki orangnya, maki perbuatannya. Kemudian juga hal-hal yang bisa membatalkan amalan, orang yang melindungi orang jahat. Hati-hati para pengacara nih, ya. Kalau pengacara jujur, memang dia membela hak-hak orang-orang susah, orang-orang yang terzalimi untuk diberikan hak hukum. Tapi kalau pengacara itu otaknya hanya dua tweet saja, nggak peduli dia. Mau dia salah dia benarkan, mau dia tersangka dia jujurkan, dan begitu seterusnya. Maka profesi pengacara ini hati-hati, karena Rasul yang mengatakan bahwa orang yang awa muhdisan, orang yang melindungi orang jahat itu, fa alaihi laknatullah, bagi dia laknat Allah, wal malaika, dan laknat para malaikat, wan nasi ajmain, dan laknat semua manusia. La yaqbalullahu minhu yaumal qiyamah sarfan wala adla. Allah tidak akan menerima ibadah sunnah dan wajibnya. Lihat bahaya ya profesi pengacara ini. Kalau dia tidak betul-betul bekerja membela kebenaran, maka dia tidak akan diterima ibadah sunnah dan wajibnya. Naudzubillah. Termasuk juga yang bisa membatalkan amal, seseorang yang mungkin ini bagi bapak-bapak ya, yang sholat Jumat, ketika khotib naik mimbar, dia pula main-main, pegang-pegang handphone, WA, SMS, apalagi sampai telepon pula, mana yang khotbah ini, dia apa khotib itu. Jadi orang yang kemudian main-main ketika mendengar khotbah, tidak dianggap Jumatnya, gugur, terkikis amalannya. Dengerin ya, kasih tahu bapak-bapak ya. Kemudian juga yang bisa mengikis amal adalah hutang. Man mata wa alihi dinar au dirham qudiya min hasanatihi laisa thamma dinar wala dirham. Barang siapa yang mati dan dia punya hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka kelak kebaikannya akan diambil di hari yang tidak ada dinar dan dirham lagi untuk membayarnya. Maka jangan sampai, sebisa mungkin Bu, kalau bisa jangan hutang. Hutang itu boleh kalau mendesak-desak saja, kalau terpaksa harus hutang gitu ya, karena mendesak. Pemanya orang dia mau bayar kos-kosan karena hidup di kos, kalau tidak nanti diusir oleh ibu kos kan itu ya, terpaksa lah dia hutang supaya punya rumah. Atau dia sudah kerja 1 hari 1 malam tak dapat, keluarga ingin makan tak ada makan, itu terpaksa darurat namanya kan. Tapi janganlah mukammilat, perkara-perkara yang sebenarnya sih tidak urgent dalam rumah itu semua dihutangi. Kulkas sudah punya 1 belum lunas, beli lagi kulkas, ngredit lagi. Kulkas 1 aja lah belum rusak, beli lagi. Ini kan hanya penyempurna saja yang kedua ini ya. Apalagi kadang-kadang spring bed masih bagus, sudah lama, akhirnya kan dijual yang lama, beli yang baru, kredit lagi. Motor itu masih bisa dipakai, mungkin tahunnya sudah kadaluarsa lah sudah,
Kombet kan gitu ya. Nggak enak dengan tetangga mobil motor bagus tuh, motornya cantik pula, dijual kredit. Coba kulkas kredit, kasur kredit, motor kredit, semua satu isi rumah kredit. Jadi hidupnya itu utang aja satu rumah tuh, sak rumahnya belum lunas juga tuh. Ya Allah ya Rabbi, aduh. Jadi hidup di atas hutang jadinya. Yang nggak utang itu mahar suami aja lah, kontan tuh seperangkat alat sholat. Ya. Jadi jangan terbiasa lah dengan hutang, karena hutang ini bahaya. Kata Nabi bisa mengikis juga pahala kita, naudzubillah. Kemudian juga ini khusus nasihat bagi perempuan, almar'atun nasis, perempuan yang selingkuh. Perempuan yang selingkuh itu dalam bahasa Arabnya nasis, tidak mesti selingkuh yang kita pahami. Itu yang paling parah lah kalau sampai kemudian seseorang istri kemudian justru berpaling ke laki-laki orang, itu udah paling parah dalam rumah tangga tuh. Tetapi dengan memuji tetangga orang pun itu bagian daripada nasis, Bu. Ingat, Bu, jangan puji-puji laki tetangga di hadapan suami ibu. Bang, tengok tuh laki tetangga tuh, pagi dah bangun, maco, dandan, ganteng. Abang ini aduh, jangan. Ya, jangan suka membanding-banding laki ibu dengan laki tetangga, itu nasis, Bu. Sebagaimana ibu tak suka dibanding-bandingkan dengan perempuan lain, sekarang kalau suami mengatakan kayaknya cantik sebelah daripada kau nih, apa nggak sakit hati, Bu, dibilang itu tuh. Kau bau dia wangi, dia jalan aja langsung itu baunya 1 kilo, kau ini bau bawang, bau ini, apa nggak sakit hati, Bu? Sebagaimana ibu kalau dibanding-bandingkan sakit hati, maka ibu kalau membanding-bandingkan suami dengan orang pun sakit hati juga kan. Itu nasis namanya, Bu. Nggak boleh. Bahkan ini pahala ibu akan dikikis itu. Kata Nabi SAW, salasatun la yaqbalullahu shalah. Ada 3 manusia solatnya tidak akan diterima dan tidak akan naik ke langit lagi, bahkan tidak akan melewati kepalanya lagi. Subhanallah, solatnya ditolak, tidak naik ke langit, tidak melebihi kepalanya. Salah satunya adalah seorang wanita da'a zawjuha minal laili fa'abat alaihi. Seorang perempuan atau istri yang diminta berhubungan dengan suaminya kemudian dia menolaknya, itu salah satu bentuk nasis lah. Menolak ajakan suami, atau membanding-bandingkan suami dengan tetangga, atau ibu lebih tinggi suaranya dibandingkan suami, atau melawan kepada suami, itu nasis itu. Salat ibu lo nggak diterima, nggak diangkat, di atas kepala pun tidak diangkat, kata Nabi. Nah, jadi setelah nurut kepada perintah Allah, maka yang kedua nurut kepada suami, tentu dalam perkara yang baik. Dalam perkara yang maksiat ya jangan dituruti. Beli khamar sana, oh jangan, itu tidak wajib, bahkan harus dicegah. Kemudian juga yang bisa membatalkan amal ini adalah al-mutajahiran, bertengkar. Ibu bertengkar dengan suami, bertengkar dengan tetangga, bertengkar dengan kawan, bertengkar dengan anak, bertengkar dengan orang tua, bertengkar dengan kerabat, dengan saudara, pokoknya bertengkar dengan orang. Tapi pertengkarannya itu bukan perkara yang hak. Kalau bertengkar perkara hak nggak ada masalah. Tapi kalau bertengkar bukan perkara yang hak, masalah dunia, masalah uang, masalah ini, masalah itu, nggak suka, maka tidak akan diangkat pahalanya setiap Senin dan Kamis itu. Padahal kita ingin pahala kita itu naik ke langit, kemudian dilihat oleh Allah kan. Tapi orang yang bertengkar ini tidak akan diangkat tuh pahalanya sampai yastaliha, kata Rasul, sampai dia berdamai. Kalau tidak berdamai, maka pahalanya tidak akan dilihat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan banyak lagi, ini diantara dosa-dosa yang bisa mengikis pahala secara keseluruhan atau mengikis pahala secara sebagian. Baik, wallahu alam. Sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya, kita buka tanya jawab.
Iya, nggak ada. Alhamdulillah kalau nggak ada. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.